Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobatku yang tulus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di hadapan kita ini ada dua buah mesin gerinda. Nah, kebetulan ini mereknya sama, tipenya sama, yaitu modern SIM 100. Sebenarnya ada beberapa mas bro, kemarin tapi sudah diambil sama yang punya. Dan kebetulan kalau rusak itu rombongan dengan merek yang sama, tipe yang sama. Nah, bagaimana cara mendeteksi untuk gerinda-gerinda semacam ini yang mati total seperti ini? Ini kondisinya mati teman-teman. Nah, kita colokkan yang ini. Nah, seperti ini. Ini kita pencet tidak hidup. Oke, langsung aja kita analisa. Pertama kita buka arangnya. Ini analisa yang paling sederhana. Ini kita buka dulu. Apakah arangnya masih bagus? Ini untuk karbon brush atau arangnya masih bisa dikatakan masih lumayan bisa digunakan, masih bagus. Yang satunya kadang ada arang itu satunya masih panjang, satunya masih sudah pendek. Nah, ini juga masih bagus semua untuk karbon brushnya atau arangnya. Kemudian kita cek arusnya dari ujung steker ini sampai ke ujung jalur kelistrikan. Nah, kita menggunakan tes pen DC ya mas bro ya, biar aman. Sebenarnya kalau menggunakan tes pen AC bisa, tapi sangat riskan untuk kita tersengat arus listrik. Kita cek satu jalur, ini saklar kita on kan dulu. Ini kita stay satu jalur yang sebelah ini. Coba yang satunya kita cek juga. Nah, ini mati teman-teman, nggak ada arus yang sampai ke ujung dari kelistrikan. Kemudian kita geser ke yang pool yang satunya. Nah, dan ternyata untuk pool yang satunya sampai ke ujung kelistrikan. Nah, dari sini kita bisa analisa di manakah ada kemungkinan arus yang terputus di tengah jalan antara catu daya sampai ujung kelistrikan. Dan yang kita garis bawahi mas bro, metode ini kita gunakan untuk mengecek selain terjadi kerusakan pada armatur angker. Kalau angkernya sudah terbakar ya otomatis angkernya itu yang harus kita ganti. Baik, langsung aja kita bongkar untuk keempat skrupnya ini. Skrup yang terakhir kita buka dulu. Ya, ini teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini mas bro. Oke, lanjut kita cek lagi untuk bagian yang kedua. Apakah arus dari catu daya ini sampai di switch saklarnya di sini nih. Kita cek yang satu pulin dulu. Nah, ini ternyata satu poolnya bagian yang min atau plus masih terhubung. Kemudian kita geser untuk kabel yang satunya. Nah, dan ternyata untuk perkabelan ini tidak masalah. Biasanya jika terjadi masalah di bagian yang tertekuk di sebelah sini ini, ada semacam, karena sering terlipat-lipat di sini biasanya terjadi korsleting karena patah. Itu sering terjadi.
Nah, setelah kita cek ternyata arus listrik sudah sampai di saklar. Kemudian kita cek lagi, kita on-kan lagi untuk switch saklarnya, masing-masing kabel juga. Nah, ini sudah kita on-kan dan ternyata untuk yang satunya ini tidak terhubung. Kemudian yang satunya kita cek juga. Nah, sumber permasalahan sudah ditemukan teman-teman. Nah, yaitu letaknya di switch saklar. Memang untuk modern SIM 100 ini kelemahan utama itu terjadi di saklarnya. Saklarnya ini sering mati di salah satu jalurnya. Karena untuk SIM 100 ini menggunakan dua jalur. Jalur 1 sini dan jalur 2. Nah, ini kita sudah mendapatkan saklar penggantinya, saklar yang baru. Segera saja kita melepas saklar yang lama dulu. Nah, kita lepas skrup pengunci kabelnya, kita tarik dua-duanya. Ini bebas ya Mas Bro ya, ini tidak ada patokan kanan kiri, sama saja. Kenapa tidak diservis saja Mas saklarnya? Karena ini waktunya sangat terbatas teman-teman. Tidak hanya untuk menyervis ini saja, masih banyak pekerjaan lainnya. Dan ini tadi Bapak tukang suruh mengerjakan secepatnya, sebentar lagi mau diambil. Untuk switch saklarnya juga murah kok, nggak mahal juga. Cuma sekitar 15.000 sudah dapat kalau di tempat kami. Kalau mungkin di tempat teman-teman ada yang lebih murah, ya itu malah kebenaran. Bagian yang belakang sudah, tinggal bagian yang depan kita sambungkan dulu. Ini agak dalam ya teman-teman, sangat dalam sekali untuk penancapan kabelnya. Kadang ada teman-teman itu yang menancapkan kabel tidak bisa full maksimal, jadi sering lepas. Dikiranya mati, ternyata cuman lepas kabelnya. Pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, seperti ini Mas Bro, ini sudah terpasang semuanya, tinggal kita menutupnya. Nah, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kencangkan skrup luarnya. Keempat skrupnya sudah terpasang semua, nggak ada jeleknya. Harus kita cek lagi apakah arus listrik dari ujung steker ini bisa sampai ke ujung rumah brosel seperti ini teman-teman. Ini kita on kan dulu, thread satunya. Nah, ini sampai, kemudian kita ganti pullnya. Ini kan sudah tadi dari on kan. Nah, sudah terhubung semua, dan kemungkinan besar dua dari kutub min plusnya sudah terhubung semuanya. Oke, langsung aja kita masukkan arang karbon brasnya seperti ini. Nah, kita kunci, tutup skrup rumah brostelnya teman-teman. Metode ini jika kita lihat sekali lagi untuk armatur atau angkernya, kalau masih bagus ya Mas Bro ya, tidak ada api yang sangat besar, tidak terjadi panas berlebih. Analisa sederhananya seperti ini.
dari beberapa Gerinda SIM 100 modern, kejadiannya hampir sama semua teman-teman. Seperti ini, ada yang kabelnya, ada yang saklarnya, ada yang arahnya kemarin. Nah, proses penganalisanya satu persatu, perbagian-perbagian dari kabel, saklar maupun spool. Kalau saklarnya masih bagus, setelah saklar ternyata tidak sampai ke rumah Boston, kemudian statornya. Nah, seperti itu. Jadi satu kabel, switch sama stator, dan terakhir anchor. Nah, baik teman-teman, langsung aja, ini sudah selesai perakitannya, kita tinggal mencobanya. Nah, demikianlah tadi teman-teman cara menangani Gerinda modern SIM 100 yang mengalami mati total. Mungkin teman-teman nanti bisa mencoba di rumah masing-masing. Tidak hanya Gerinda SIM 100 ini saja, tapi Gerinda-Gerinda yang lain analisisnya seperti ini. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Berbagi dengan tulus, berkarya dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.